Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 3419128. Di sini saya berada di kelas produksi penerbitan pers kelas B dengan dosen pengampu Bapak Kuswandi, MPDI, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, tahun 2021. Di sini saya akan membahas tentang UTS Produksi Penerbitan Pers. Yang pertama ada definisi penerbitan pers. Penerbitan pers yang lebih sering disebut media massa cetak adalah perusahaan pers yang dalam penyajian informasinya melewati usaha percetakan atau printout. Pers dalam arti luas yang mencakup media elektronik seperti radio, televisi, film, dan internet. Isi penerbitan pers sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemberitaan, yang kedua ada pandangan atau opini, yang ketiga ada periklanan. Pandangan atau opini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada pendapat masyarakat, yang kedua ada opini penerbit. Di dalam periklanan pun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada iklan display, yang kedua ada iklan baris, yang ketiga ada iklan pariwara. Berikut adalah perbedaan antara pers tradisional dan pers online. Selanjutnya ada bidang departemen redaksi. Di dalam bidang departemen redaksi ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama atau headline, berita pembuka halaman atau opening news, menugaskan atau membuat sendiri tajuk, dan sebagainya. Selanjutnya ada sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Selanjutnya ada redaktur pelaksana atau biasa disebut managing editor, adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Selanjutnya ada redaktur atau editor, petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Tugas redaktur adalah menerima bahan berita, baik 5 dari kantor berita, wartawan, koresponden, atau bahkan pers relase dari lembaga, organisasi, instansi pemerintahan, atau perusahaan swasta. Selanjutnya ada wartawan. Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa. Selanjutnya ada korespondens. Koresponden atau stranger yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan pembantu adalah seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanan, yaitu memberikan laporan secara kontinu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Selanjutnya ada kode etik jurnalis. Kode etik jurnalis ini berguna untuk pers tetap eksis di kalangan masyarakat dan diterima baik oleh masyarakat. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Yang kedelapan, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,
cacat jiwa atau cacat jasmani. Yang kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Yang ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.